Barang siapa di antara kalian itu sudah siap untuk menikah, maka nikahlah. Jadi pakai azwaj itu artinya menikah itu memang dianjurkan oleh syariat. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wijah. Kalau tidak mau menikah karena tidak memiliki mahar, tidak memiliki kekuatan pekerjaan, maka puasalah. Karena puasa ini bisa menjadi penghalang kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikah ini termasuk daripada dakti sholihin, ciri-ciri orang soleh. Tidak boleh kita punya cita-cita tidak menikah, tidak boleh. Tidak boleh kita punya azam tidak menikah, tidak boleh. Minimal kalaupun belum ingin menikah, maka harus punya keinginan dalam hati. Pada suatu ketika saya ingin menikah. Memang para ulama ahli fikih atau para ulama ahli hadis itu hampir semuanya menikah. Ada yang tidak menikah, ada yang juga berjudul ulama besar, yaitu ulama-ulama yang sampai meninggalnya mereka tidak menikah. Bukan karena mereka tidak ingin menikah, tapi mereka sibuk dengan ilmu, mereka sibuk dengan syariat, sehingga mereka tidak sempat menikah. Seperti Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu umurnya 46 tahun, sampai meninggalnya beliau tidak menikah. Bukan tidak menikah, tidak sempat menikah. Imam Ibnu Taimiyah, beliau sampai meninggal dunianya juga tidak sempat menikah. Imam Zamakhsyari sampai meninggal dunia juga tidak sempat menikah. Jadi kita husnudzon mereka adalah orang-orang yang pingin, cuman memang belum ada waktu karena sibuknya mereka badrul judi li gharadhi shahih, yaitu untuk mencari hukum-hukum demi keselamatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pendapatnya. Al-ijma'u mun'aqidun ala anna nikah minal 'uqud asy-syar'iyyatil masnunati bi asli syar'i. Jadi nikah itu telah disepakati oleh para ulama. Nikah itu merupakan sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Maka orang nikah itu ada aturannya. Nah, dikatakan wa idza qasada imra'atan yusannu nadruha ila wajiha wa kaffaiha bil ittifaq. Memang kalau menurut kitab-kitabnya para ulama, jadi aradur rajul dawis sholah, melamar laki-laki soleh itu hukumnya sunnah. Sekali lagi, melamar laki-laki soleh itu hukumnya sunnah. Yang sunnah bukan punya anak perempuan nunggu dilamar, tidak. Tapi yang sunnah itu adalah kalau punya anak perempuan, lamarlah laki-laki yang soleh. Loh Pak, kalau kita nanti ngelamar laki-laki soleh apa tidak merendahkan? Kalau dia laki-laki soleh tidak mungkin merendahkan. Logikanya begitu. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilamar atau pertama kali yang nembung itu Sayyidatina Khadijah. Tentu tidak langsung menggunakan Dewi Nafisah ya, melalui perantara begitu. Jadi kalau panjenengan punya anak putri, sudah waktunya menikah, ada laki-laki soleh yang sudah kira-kira bisa menjadi imam putri panjenengan, melalui perantara orang ketiga lamar laki-laki tersebut. Sunnah hukumnya menurut syariat. Jangan menunggu. Nah, kalau orang itu sudah punya azam keinginan, maka dia disunnahkan untuk melakukan nador. Nador niku napa? Nador itu melihat calon istri di wajah dan telapak tangannya saja. Wa qala Dawud bijawazi ila sa'iri jasadnya siwa sau'atain. Ada pendapat nih. Pendapat ini pendapat lemah, tidak boleh kita ikuti karena bukan daripada qaul mu'tamad. Ada pendapat dan ini kadang-kadang diceramahkan, tapi sekali lagi pendapat ini lemah. Yaitu Imam Daud mengatakan boleh melihat seluruh tubuh yang diinginkan kecuali sau'atain. Jadi kecuali dua alat kelamin. Kecuali alat kelaminnya perempuan nggak boleh dilihat. Ini pendapat ini tentu tidak kita amalkan. Wal ashahu min madhhabi Syafi'i jawazun nadri ila faraji zaujati wal ammati wa aksih. Nah, Pak, hukum melihat aurat itu bagaimana sih Pak? Ya telah dibahas oleh para ulama. Melihat aurat itu ada 7 hukumnya. 1,
bila hajatin la yajuzu mutlaqun. Kalau tidak ada hajat, kita tidak boleh melihat perempuan manapun walaupun sudah menutup aurat. Lepas kan sudah pakai cadar, apa tetap nggak boleh? Kita tetap nggak boleh. So, hukum menutup aurat dan melihat aurat itu dua fikih yang berbeda. Menutup aurat wajib. Bagi ibu-ibu wajib menutup aurat, bagi bapak-bapak wajib menutup aurat pusar dan sampai lutut. Ibu-ibu seluruh tubuhnya. Lah, kalau sudah ditutup apakah boleh dilihat? Nah, di sini hukum melihat sekali lagi berbeda dengan hukum menutup aurat. Biasanya yang diajarkan oleh para ustadz itu hanya pada hukum auratnya saja, menutup auratnya. Kami jarang mendapati yang menjelaskan masalah hukum melihat aurat. Kalau hukum menutup aurat itu biasanya ada di dalam bab sholat. Sedangkan hukum melihat aurat itu ada di dalam bab nikah, di dalam kitab-kitab madhab Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, kalau nggak ada hajat nggak boleh. Waksuh, sebaliknya waksuh. Misalnya ibu-ibu, ada bapak-bapak sudah menutup aurat nih, dilihat boleh nggak tanpa hajat? Nggak boleh, sama juga tidak boleh. Walaupun laki-lakinya pakai cadar, iya. Walaupun pakai cadar tidak boleh. Kalau tidak ada hajat. Yang kedua adalah yaitu indal musyahadah. Kalau menjadi saksi atau menjadi seorang muallim, seorang guru, maka boleh melihat lawan jenisnya yang berupa murid tadi ya, itu pada bagian wajah saja. Jadi al-fakir kalau boleh melihat mahasiswi saya itu pada bagian wajah tok, nggak boleh pada lain, nggak boleh. Walaupun sudah menutup aurat Pak, iya. Begitu juga musyahadah, saksi, hakim. Kan kalau di pengadilan boleh, misalnya ada saksi yang pakai cadar, hakim menyuruh coba buka cadarnya, boleh dengan menggunakan haudaj atau sesuatu yang menutup gitu. Jadi yang boleh melihat hanya hakim tok. Itu seperti itu. Ya, makanya kalau ada lomba itu kan suruh membuka cadarnya karena untuk menjadi hakimnya seperti itu. Ini hukum fikihnya seperti itu. Jadi menutup aurat, menutup wajah bagi orang yang berpendapat cadar itu wajib itu tidak mutlak. Ada beberapa keadaan kita memang boleh membuka. Ada yang harus membuka kapan? Yaitu ketika haji atau umroh, ketika ihram itu wajib haram pakai cadar. Kalau pakai cadar maka tidak sah gitu ya. Bagaimana kalau haji itu, kalau di dalam kitabnya Syafi'iyah disuruh pakai sunduk. Jadi kayak ada sunduk begini, sunduk bahasa Arabnya ya. Ini kayu begini kemudian di depannya dikasih kain begini. Ini biasanya kalau panjenengan haji atau umroh itu melihat perempuan depannya ada kayak penutupnya, kayak pengantin-pengantin di India atau di mana itulah, itu adalah ada di dalam syariatnya Rasulullah. Yang ketiga itu adalah yaitu indal khitbah. Kapan kita boleh melihat calon perempuan yang mau kita nikahi? Yang pertama adalah ketika yakin mau menikahi. Kalau jenengan cuma main-main toh ya nggak boleh, hukumnya haram. Kalau baru ta'aruf dan belum ada azam nggak boleh. Makanya errornya adalah ketika orang ta'aruf itu langsung ngasih foto, nggak boleh ngasih foto. Foto nanti, profil dulu, nama Siti, pendidikan ini, alamatnya ini, bapaknya ini dan seterusnya. Setelah ngasih CV-nya, kurikulum vitae, baru nanti setelah kayak ada azmi, kayak ada jeduk ya, baru nanti kemudian khitbah. Lah khitbah itu nanti kemudian boleh melihat foto, boleh melihat wajahnya pun boleh dilihat. Satu kali itu. Yang kedua, kapan kemudian kita boleh melihat lagi? Yaitu indal khitbah, indal akad. Yang kedua, kapan kita boleh melihat? Ketika akan nikah. Ketika akan nikah di majelis begitu. Kemudian saya minta, Pak calon mertua, minta tolong saya ingin melihat calon istri saya sekali lagi. Boleh. Karena untuk memastikan bahwa itu benar-benar calon istri ya, kira-kira gitu. Tidak keliru. Jadi nggak boleh, wah ini sudah calon saya, setiap malam dilihat fotonya, nggak boleh seperti itu. Ada aturan syariatnya, gitu. Wah ini calon saya, wah ditunjuk-tunjuk ini calon saya, apa ini? Kemarin saya menta'arufkan ya, yang satu teman kami dari alumni Yaman, yang satu orang Jawa, alumni Pondok Jawa lah kira-kira gitu. Itu yang alumni Pondok Jawa mungkin tidak terbiasa secara detail ya, memang pondoknya tidak secara detail kemudian untuk mengkaji kitab-kitabnya para ulama. Dia ketika ta'aruf langsung ngasih foto, padahal yang laki-laki belum.
Kemudian yang laki-laki ketika dikasih foto nggak mau. Ini kok ada fotonya, astagfirullah. Astagfirullah, ditutup dulu. Nah, kemudian setelah melihat profilnya, namanya bla bla bla, dia yakin baru kemudian minta fotonya. Jadi melihat wajah calon istri yang itu diperbolehkan dalam dua keadaan. Satu, yakin mau menikahi dan yakin diterima. Kalau yakin ditolak pun kita tetap haram untuk melihatnya. Misalnya ada laki-laki dia itu pendidikannya ya lulus, SD nggak lulus. Kemudian nggak punya pekerjaan, nggak punya sesuatu yang kira-kira bisa diunggulkan, mencintai seorang perempuan yang misalnya S2 atau S3, kemudian anaknya orang yang berpendidikan dan keluarga yang cukup mapan, dia nggak yakin diterima. Maka ketika dia nggak yakin walaupun mau menikahi, haram untuk melihat wajahnya calon tadi. Kecuali kalau ada selenting-selenting, wah, katanya mbak yang di sana dan keluarganya itu nggak harus berpendidikan, nggak harus orang kaya, nggak harus punya pekerjaan. Kalau ada kayak gini luar biasa. Ini jadi melihat calon istri itu ada aturannya, paham nggih Pak nggih? Ada aturannya. Siapa yang caranya bagaimana? Caranya misalnya kok pengen melihat calon istrinya melalui ibu kita. Ibunya suruh ketemu sama calon istrinya, suruh melihat secara detail dan seterusnya. Setelah ibunya melihat secara detail, cocok, baru kita yang maju seperti itu. Ya, ini adabnya. Tidak sembarangan dilihat setiap malam, lihat Facebooknya, Instagramnya, kemudian lihat Twitternya dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan. Yang kelima adalah ingdadda'i wadawa, ketika penyembuhan, pengobatan. Boleh dilihat apapun yang pengen dilihat. Kemudian kepada istri itu adalah boleh dilihat siwa sau'atai siwal farj, kecuali farjinya. Tapi menurut pendapat Ashah, farji itu boleh dilihat ya. Imam Syafi'i berpendapat farjinya istri boleh dilihat menurut pendapat Ashah. Tapi lebih baik jangan. Kami pernah membaca satu kitab ketika di Hadramaut bahwa seorang suami yang suka melihat farjinya istrinya, anaknya akan diberi dhaif di dalam akalnya. Jadi pikirannya orang pada cerdas. Pikirannya tidak begitu cerdas karena suka melihat karena suka melihat alat kelamin istri, maka suaminya ini anaknya itu kurang diberi cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apunten nggih. Wa qala Dawud, dikatakan di dalam kitab ini, wa bidzalika qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad wa mamlukul mar'ati nasu Syafi'i ala annahu muharramun laha fayajuzu nadruha ilaiha wa hadha huwa al-aswa inda jumhuri ashabihi. Kemudian yang ketujuh adalah melihat perempuan yang mau dibeli karena dia budak. Maka melihat perempuan yang mau dibeli karena dia seorang budak boleh dilihat pada bagian manapun yang dibutuhkan untuk bekerja. Misalnya kakinya perempuan. Misalnya badannya perempuan, dicek betul nopo-nopo karena budak dibeli itu dalam rangka untuk disuruh bekerja. Maka kalau beli budak boleh dilihat pada bagian manapun yang kita inginkan. Wala yasihun nikahu illa man jaizu tasarruf inda ammatil fuqaha wa qala Abu Hanifah. Nikah itu tidak sah kecuali orang-orang yang boleh bertasarruf. Yasihun nikahu swabi al-mu'ayyiz was-safi. Jadi memang ulama berbeda pendapat Pak. Menikahkan anak kecil boleh nggak sih Pak? Lah ulama berbeda pendapat. Kebanyakan tetap tidak boleh karena karena mereka berpendapat nikah ini bagian daripada muasyarah atau muamalah. Muamalah kemarin kami sampaikan tidak sah kalau dilakukan oleh anak kecil, kecuali memang sesuatu yang ghairu muhtaram, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak mahal. Misalnya beli permen ya, beli sate pentol, ya beli yang murah-murah lah. Itu maka
jual beli dengan mereka menurut sebagian pendapat ulama seperti Imam Nawawi diperbolehkan di dalam kitabnya. Nah, kemudian nikah itu wala yasihun nikahu illa inda Syafi'i wa Ahmad illa biwaliyin dzakarin fa in aqadatil mar'atu an nikah lam yasih. Jadi nikah itu tidak sah kecuali harus menggunakan wali, harus ada walinya menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Nah Pak, berarti ada ulama yang tidak mewajibkan. Wa qala Abu Hanifah lil mar'ati an tatazawwaja bi nafsiha wa an tuwakkila fi nikahha idza kanat min ahli tasarruf fi maliha wa la ataradu 'alaiha wa la atiradu ilaiha illa an tad'a nafsaha fi ghairi kuf'in. Dikatakan di dalam kitab ini bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Tapi perlu kita ketahui, perempuan itu walaupun boleh menikahkan dirinya sendiri, tapi nikahnya tidak boleh kecuali di depan, yaitu KUA kalau pemerintah. Kalau madzhab Syafi'i nikah siri sah, enggak di depan KUA sah. Tapi kalau menurut imam yang lain, nikah itu ya di depan pemerintah. Caranya bagaimana? Misalnya Imam Hanafi, kalau ini perempuannya di sini, ini laki-lakinya di sini. Ini KUA. Pak, Mbak, kamu benar mau menikahkan diri kamu dengan si fulan? Ya. Walinya di mana, Pak? Walinya datang tapi tidak menjadi wali, tidak menjadi rukun nikahnya. Paham? Ini mazhab Imam Hanafi loh, okay? Saya nikahkan diri saya dengan seorang laki-laki bernama Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Mas, kamu mau menikah sama ini? Ya, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Paham? Kemudian saksinya bagaimana? Sah. Jadi sekali lagi Imam Hanafi itu nikah wali bukan bagian rukun, hanya syarat datang tapi tidak menikahkan. Yang menikahkan siapa? Perempuan menikahkan dirinya sendiri. Nggih, paham nggih? Nah, ini yang error, kadang-kadang membacanya kurang sempurna. Dia mengatakan, oh berarti perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya sudah, Dik, kamu suka sama saya? Iya, ya kita ke kamar berdua yuk. Saya nikahkan diri saya dengan engkau mas, dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Wah, ada 13 orang dihamili, naudzubillah min dzalik. Paham nggih? Keerorannya di situ karena dia menggunakan madhab tertentu tapi tidak memahami aturan-aturan yang lain. Jadi kalau pakai madhab itu ya aturannya yang lain. Seperti misalnya jenengan melakukan sholat id, dulu kami sampaikan sholat idul adha idul fitri itu memang Imam Syafi'i sunnah. Tapi Imam Hanafi Hambali itu mengatakan wajib. Cuman syaratnya mendirikan sholat id idul adha idul fitri menurut madhab tersebut itu harus atas izin pemerintah. Jadi kalau mengadakan sholat id sendiri di Masjid Al-Mu'min tanpa ada izin pemerintah, maka tidak sah sholatnya. Ini bedanya seperti itu. Jadi kalau membaca menggunakan yang lain itu harus benar-benar sempurna begitu. Jadi jangan sampai kemudian bacanya separuh, akhirnya sampai diberitakan memperkosa sekian perempuan. Bagi dia nggak merasa memperkosa karena merasa ada dalilnya. Cuman dalil yang dibaca itu keliru, paham ya? Atau kurang sempurna, gila manusia, kurang sempurna. Bener, nggak perlu pakai wali, bener. Cuman kan harus di depan KUA. Nah kalau gitu semua nanti bahaya, rusak semua. Orang di kamar berduaan di tempat pelacuran, kamu ngapain? Saya kan sudah nikah, menikahkan diri saya sendiri. Ini bahaya. Nah, kemudian di dalam kitab ini yang boleh melakukan hak ijbar itu adalah wali yang berupa ayah kandung dan kakek. Itu punya hak ijbar. Cung, Endok, kamu harus menikah sama mas itu misalnya. Boleh, bapak dan kakek. Nah, hak ijbar itu apakah mutlak, Pak? Boleh ditolak. Kapan kita boleh menolak hak ijbar? Ketika laki-laki yang disodorkan oleh bapak dan kakeknya itu adalah tidak sekufu. Misalnya perempuannya hafal Al-Quran, perempuannya wanita soleh. Laki-laki yang dihadirkan itu adalah sudah menjadi keumuman bahwa dia ahli maksiat. Maka perempuan itu boleh menolak. Tentunya bapaknya juga boleh tetap memaksa. Dengan apa? Tentunya nanti di pengadilan. Hakim nanti akan menentukan apakah laki-lakinya benar seperti yang dituduhkan sama perempuan tadi atau tidak. Maka sekali lagi hakim. Nah, kalau bapak meninggal, kakek meninggal, yang jadi wali adalah saudara kandungnya. Kakak kandung atau adik kandung laki-laki. Nah, kakak adik kandung laki-laki
atau pamannya kalau sudah nggak ada, atau anaknya saudara kandung, atau anaknya paman atau sepupu, itu boleh jadi wali, tapi tidak boleh tidak memiliki hak ijbar, tidak memiliki hak memaksa untuk menikah. Paham ya? Lagi yang punya hak memaksa menikah itu adalah bapak dan kakek. Karena kemarin ada kasus di Grobogan, Pak Leknya itu memaksa gitu. Lu saya kan wali kamu harus menurut sama saya. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Andaikan pada suatu ketika pamannya ini tetap ngeyel pengen menikahkan dengan si fulan, kemudian perempuannya nggak mau, maka dia pun boleh mengajukan yaitu gugatan di pengadilan atau mungkin usul di pengadilan bahwa pamannya nggak mau menikahkan, nanti bisa udul seperti itu. Kemudian wali itu bisa pindah karena suatu sebab kalau ada penetapan dari hakim atau qadhi. Jadi nggak boleh misalnya bapaknya gerah, ngapunten bapaknya gerah stroke misalnya. Atau kakeknya stroke, bapaknya nggak ada, kakeknya stroke karena kakeknya sudah tua. Nah, kemudian tiba-tiba pindah, nah, kakek saya sudah stroke, langsung ganti mas saya aja. Oh nggak bisa. Jadi memindah itu harus melalui penetapan pengadilan, harus melalui penetapan hakim. Jadi tidak bisa langsung dipindah. Nanti kalau seperti itu bahaya. Maka hakim nanti mengecek, benar nggak sih kakeknya itu sudah nggak mampu? Oh nggak mampu ternyata. Ya sudah pindah aja nggak apa-apa. Seperti itu. Lah kemudian boleh menikahkan anak itu menggunakan. Lah kemudian di sini adapun mazhab Imam Maliki mengatakan ingkanat dzati syarafin ingkanat dzatu syarafin wa jamalin yarhubu fi misliha lam yasih nikah wa illa biwaliin wa ingkanat bi khilafi dzalika jaza ya wala. Lah kemudian di dalam kitab ini dikatakan bagi mazhab Imam Maliki nikah itu tidak perlu pakai saksi, cukup wali saja. Oke, kita akan fokus kepada negara kita saja, Indonesia, yang wajib pakai wali, wajib pakai saksi. Lah, umpama nikahnya itu tidak bisa dengan ucapan karena bapaknya itu misalnya sakit begitu, nggak bisa berbicara, maka boleh menggunakan kitabah, boleh menggunakan orek-orekan, boleh menggunakan tulisan seperti itu. Ini boleh menggunakan tulisan dan tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya belas nggak bisa, ya sudah dia tidak diperkenankan untuk menikahkan anaknya, tentunya lebih baik diganti dengan yang lain. Tapi itu sekali lagi penggantian itu tentu harus atas izin daripada keputusan seorang qadhi seperti itu. Nah, kemudian anak zina itu boleh menikah dengan laki-laki walaupun yang bukan menzinainya, tidak jadi masalah. Walaupun surat An-Nur itu mengatakan seakan-akan zaniyah atau musyrikah, seakan-akan harus dengan laki-laki yang menzinai, tapi ayat ini mansukh, ayat ini sudah tidak berlaku. Jadi misalnya ada perempuan hamil, kalau dinikahi sama laki-laki soleh, laki-laki yang mau menikahi siapapun, maka boleh-boleh saja dan sah menurut yaitu pendapat jumhur. Kemudian masalah yang berikutnya lagi yang biasanya timbul dalam urusan perkawinan itu adalah mewakilkan. Biasanya kalau di pondok itu ada tradisi, Pak. Jadi kalau menikahkan anaknya itu diwakilkan kepada Pak Kiainya. Pak Kiai, demi tabarruk, demi keberkahan ini tolong nikahkan anak saya. Yang paling afdol sebenarnya ya dinikahkan sendiri sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tuanya ragu-ragu, takut keliru dan seterusnya, diwakilkan kepada Pak Kiai kepala KUA-nya atau diwakilkan kepada kiainya, maka tidak jadi masalah. Lah Pak, kalau sudah mewakilkan kemudian hadir di situ boleh nggak walinya, Pak? Nah, di sini di dalam kitab Bajuri dikatakan fala wakalal abu awil akhu al munfaridu fil aqdi wa hadara ma'a akhar liyakuna syahidaini lam yasih. Asalkan bapaknya bukan menjadi saksi boleh. Pokoknya tuk-tuk rawuh tok, tapi bukan menjadi saksi yang dihitung dua saksi itu, maka hukumnya boleh. Jadi ada yang mengatakan kalau sudah diwakilkan ya nggak boleh hadir. Oh enggak. Menurut madhab Imam Asy-Syafi'i boleh-boleh saja asalkan bapaknya tidak menjadi saksi nikahnya. Kemudian di dalam kitab ini dibahas tentang nikah online. Bagaimana hukumnya nikah online? Dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syaril Khatib bahwa
dikatakan yushtaratu fi sihhati aqdin nikah huduru arba'atin. Syaratnya nikah itu harus huduru arba'atin, hadirnya 4 hal. Yang pertama adalah wali laki-laki, wali dari anak perempuan, wa zaujun, calon mempelai laki-laki, kemudian wa syahidai adlin, dan 2 saksi. Jadi 2 saksi, wali dan mempelai laki-laki harus hadir. Tidak boleh kalau tidak hadir. Memang kalau misalnya mahar itu tidak dibayarkan saat itu betul nopo-nopo. Jadi Pak, maharnya nanti saja, boleh. Utang boleh. Tapi kalau 4 hal tadi harus hadir seperti itu. Nah, kemudian dulu pernah ada kasus, Pak. Ada seorang artis itu mahar nikahnya itu adalah cincin. Cincin di bagian embanya itu dikasih darahnya mereka berdua. Ini adalah demi bukti cinta kita sampai mati. Jadi darahnya dimasukkan ke dalam cincinnya mereka berdua sebagai mahar nikah. Boleh nggak seperti itu? Karena tidak talatuh, tidak nempel ke kulit, hanya di embanya saja, maka hukumnya boleh. Tapi kalau misalnya sampai nempel ke emban, maka hukumnya haram. Karena melumuri tubuh dengan najis hukumnya haram. Paham ya? Seperti itu. Cuman ada catatan, kalau misalnya itu memang darah, maka maharnya tidak boleh dibawa ke masjid. Karena membawa najis ke dalam masjid hukumnya haram. Andaikan dia nikahnya di masjid. Maka cincin yang ada darahnya berdua tadi tidak boleh dibawa ke masjid. Nah, kemudian di dalam kitab ini dibahas bahwasanya kalau misalnya ini kasus di di desa-desa ya, di kasus desa kadang-kadang ada orang yang sudah menikah kemudian suaminya pergi nggak jelas, jadi TKI atau jadi apa, atau tiba-tiba pergi ngamuk nggak jelas bertahun-tahun. Nah, kalau seperti itu istrinya menikah lagi boleh nggak, Pak? Kan ini menggantung, gini mboten. Nah, makanya ada talak taklik. Ada talak taklik itu pentingnya, karena kalau tidak ada itu, Pak, masya Allah, perempuan akan tersiksa. Tersiksa. Di sana dikatakan kalau seorang suami tidak menafkahi selama 3 bulan atau meninggalkan selama 6 bulan berturut-turut, kemudian suami melakukan kekerasan dan seterusnya, maka dengan penetapan hakim dan membayar 12.000 berapa itu, maka jatuhlah talak 1, seperti itu. Nah, dikatakan di dalam kitab di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, walau khabaz zawju wa jahula yasarahu wa isarahu lingqita'i khabarihi wa lam yakun lahu malun bimarhalataini falaha al-fashu. Jadi kalau seorang istri ditinggal oleh suaminya jauhnya lebih dari 2 marhalah, lebih dari 81,6 km, kemudian tidak dikasih nafkah sama sekali, maka jatuh fasakh, cerai, boleh menceraikan seperti itu. Istri boleh meminta pengadilan untuk menetapkan perceraian. Enggak langsung jatuh cerai, enggak bisa. Jangan-jangan jenengan enggak dapat akses. Kalau pengadilan kan dapat akses. Oh, nanti bisa telepon polisi sana. Oh, ternyata laki-lakinya enggak di sana tapi di sini, misalnya begitu. Kenapa kalau semua itu harus melalui pengadilan? Karena tadi pengadilan punya akses yang lebih luas untuk bertanya. Nah, di sini dikatakan hal ini dengan sebab apa? Dengan sebab karena seorang perempuan itu tidak dinafkahi. Kalau seorang perempuan dinafkahi sama suami walaupun suaminya pergi, perempuan itu dianggap tidak boleh cerai atau tidak boleh mengajukan perceraian, seperti itu. Tapi kalau belas sudah nggak dinafkahi, maka pengadilan tidak boleh, maka pengadilan boleh menjatuhkan talak kepada yaitu mereka berdua. Hal ini kenapa? Karena untuk menjaga daripada perzinaan, agar tidak timbul perzinaan seperti itu. Jadi tidak mutlak. Kemudian
kadang-kadang ketika ada perkawinan, akad nikah itu ada sumpah setia, ada apa namanya, ada janji-janji seperti itu. Misalnya kalau aku mau menjadi istrimu kalau kamu misalnya tidak nikah lagi ketika aku mati. Apakah diperbolehkan? Mas, aku mau menjadi istrimu asalkan kamu tidak menikah lagi ketika aku meninggal dunia. Apakah seperti itu boleh, wajib diikuti? Di dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan wa min ma'asya kullal badani huququl waliyan wa huwa ma yata'ayyadan au ahaduhuma idaun laisa bil hain fil urfi wa illam yakun muharraman. Dikatakan salah satu yang tidak diperbolehkan di dalam syariat itu adalah menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Menikah itu halal, maka tidak boleh jenengan itu tanpa sebab kemudian melarang suaminya untuk menikah lagi, tidak boleh. Kecuali misalnya, Mas, aku mau menjadi istrimu asalkan kamu selama aku mampu menafkahi, menjadi istri, bisa meladeni engkau, maka kamu tidak menikah lagi, maka boleh. Sekali lagi, mensyaratkan untuk suami tidak poligami selama dia masih bisa menafkahi, maka hukumnya diperbolehkan. Paham ya? Nah, begitu juga misalnya ada orang kemudian mengatakan, nak, kamu boleh menikah dengan anak perempuanku, dengan catatan anak perempuanku tetap tinggal di sini. Anak perempuanku tidak engkau bawa ke rumah kamu. Boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Tapi syarat itu tentunya sebelum ada akad perkawinan, seperti itu. Nah, adapun ulama yang menentang pendapat ini, itu ulama yang tentunya juga boleh diikuti pendapatnya. Cuman tentunya panjenengan juga boleh mengikuti pendapat yang misalnya jenengan sudah sepuh, bapak-bapak sudah sepuh, ibu-ibu sudah sepuh. Nanti kalau anaknya dibawa sama suaminya bagaimana? Maka boleh-boleh saja mensyaratkan seperti itu. Asalkan syaratnya bukan perkara yang haram, apa melarang menikah selamanya. Pokoknya kalau kamu menjadi istri saya, menjadi suami saya, kamu tidak boleh menikah selamanya, misalnya, nggak boleh seperti itu. Kemudian misalnya kalau ternyata di pertengahan jalan tanpa ada sebab, seorang calon istri menggagalkan pertunangan, boleh apa tidak? Boleh-boleh saja, tanpa sebab. Tapi makruh indal malikiyah, makruh menurut sebagian besar pendapat ulama. Misalnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba sudah lamaran, sudah tukar-tukaran cincin, tiba-tiba dibatalkan, tetap boleh, cuman makruh hukumnya. Kecuali kalau ada sebab, misalnya ketahuan melakukan hubungan dengan laki-laki lain atau perempuan lain, maka boleh menggagalkan tanpa ada hukum haram. Kemudian yang menjadi masalah lagi itu adalah yang sering terjadi di masyarakat itu adalah wanita yang dalam keadaan iddah. Dalam posisi iddah itu perempuan kan butuh butuh kehangatan bahasa kita ya, butuh perlindungan, butuh ngayem ditinggal mati suaminya atau diceraikan suaminya. Kan perempuan itu butuh kasih sayang. Sedangkan dia tidak kuat misalnya, apalagi ditinggal mati suaminya karena corona, istrinya diisolasi. Ini berat lagi kira-kira. Diisolasi kan nggak boleh didekati. Waduh, ini bagaimana? Lah, apakah dia diperbolehkan misalnya nggak betah kalau menunggu 4 bulan 10 hari nggak betah ini, atau menunggu 9 bulan dia melahirkan nggak betah, nafsunya besar seorang perempuan itu, apakah boleh menikah? Lah di sini di kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba' diperinci. Andaikan keterlambatan menstruasi tersebut tidak disebabkan oleh penyakit tertentu, maka ulama kemudian berpendapat menurut qaul jadid dia harus menjalani iddah. Sedang menurut qaul qadim sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Hambali, maka dia perlu menanti selama setahun. Kemudian andaikan keterlambatan tersebut disebabkan karena penyakit tertentu, maka para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dia harus menjalani iddahnya sebagaimana biasa walaupun sampai memasuki usia menopause. Namun menurut ulama Malikiyah ia harus perlu mentaati selama setahun. Perempuan tersebut itu harus ngeker. Jadi di satu ruangan. Kemudian dia harus tidak boleh keluar. Jadi wanita iddah itu boleh keluar nggak sih Pak?
boleh kalau misalnya hajat yang doruri. Apa? Misalnya ada satu perguruan tinggi atau satu sekolahan, nggak ada guru kecuali dia. Di sekolahan itu nggak bisa ngundang dari guru yang lain. Misalnya ada satu sekolahan, guru fikihnya cuma perempuan itu tok, nggak ada yang lain. Kalau nggak ada ajar fikih ini, jamaah atau masyarakat ini nanti akan tersesat semuanya. Maka boleh. Dalam posisi sangat terpaksa boleh. Tapi kalau dia masih bisa mengundang guru dari tempat yang lain, maka tidak boleh dia kemudian keluar dari rumah. Itu pun harus ditemani, nggak boleh. Misalnya karena suaminya PNS, kemudian istrinya ditinggal mati suaminya, kan harus tanda tangan itu taspen atau di BKN dan seterusnya. Maka boleh keluar istrinya, kemudian tapi harus dilindungi, harus didampingi oleh mahramnya, tidak boleh sendirian. Tidak boleh melakukan tazayyun, menghias dirinya, mempercantik dirinya, tidak boleh. Pakai baju yang hitam-hitam yang kira-kira membuat laki-laki tidak akan tertarik pada dirinya. Nah, kemudian bagaimana kalau ziarah kubur? Bagaimana kalau ziarah kubur? Nah, di sini memang harus diakui para ulama itu berbeda pendapat. Walaupun pendapat yang paling kuat itu tidak boleh. Misalnya sang istri kangen sekali dengan suaminya, dia pinginlah mengunjungi kubur suaminya karena meluapnya kangen yang luar biasa, boleh nggak? Kemarin paling banyak pertanyaan ke HP saya itu masalah itu ketika corona gitu. Banyak sekali yang masuk ke HP kami. Terus saya menyusun tulisan sekitar 15 halaman dari kitab-kitab para ulama, ada sekitar 50 kitab itu. Kemudian memang ada pendapat yang mengatakan boleh, satu asalkan itu suaminya sendiri, dua didampingi oleh anaknya, dan dia ketika ke situ langsung pulang, nggak mampir-mampir dulu, paham ya? Langsung itu langsung pulang. Jadi tidak sembarangan, dan tentunya tidak berhias diri dan seterusnya. Ini hanya pada suami. Tapi kalau ziarahnya kepada kakak kandungnya atau adik, misalnya sedang iddah kok malah berkunjung ke pasar, hukumnya haram, paham ya? Seperti itu. Nah, kalau perempuan yang mau dinikahi itu dalam keadaan hamil, bagaimana Pak? Menikahi perempuan hamil bagaimana? Boleh atau tidak? Di sini dikatakan bahwasanya hukumnya boleh memang menikahi perempuan hamil, tapi menurut pendapat ulama Syafi'iyah di dalam kitab Rawdatul Thalibin itu adalah makruh hukumnya. Karena seorang perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak memiliki iddah yang bisa merusak keabsahan nikah. Ngeten, kalau perempuan itu hamil ditinggal mati suaminya, nggak boleh dinikah kecuali harus menunggu masa iddah. Kapan iddahnya perempuan yang hamil? Sampai istibro, sampai anaknya lahir, paham ya Pak? Jadi kalau perempuan hamilnya itu hamil karena nikah sah, ditinggal mati suaminya, maka nunggu sampai benar-benar masa iddahnya selesai, yaitu istibro, lahir anaknya. Tapi kalau hamilnya karena hamil perzinaan, orang zina itu tidak memiliki iddah. Sekali lagi, orang zina itu tidak memiliki iddah, sehingga dia boleh dinikah walaupun dalam posisi hamil, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang nafkah. Di dalam hadisnya dibahas juga tentang nafkah. Nafkahnya seorang istri itu adalah mud atau 2 mud bagi yang kaya. Yang kaya 2 mud, yang miskin itu 1 mud. 2 mud itu berapa Pak? 2 mud itu 1 mud itu 7 ons beras. Berarti kalau 2 mud sekitar 14 ons beras, 1,4 kg. Jadi seorang suami dalam sehari wajib memberikan nafkah kepada istri dengan seharga kurang lebih 1,4 kg beras. Bersih loh nggih, bersih. Bukan yang jenengan makan, tapi benar-benar itu sanggup istri. Taruh aja 1,4 kali 30. Taruh aja 1,4 lah, ngitungnya angel, 1,5 lah. Berarti per bulan itu minimal istri dapat sekitar 450.000 rupiah. Itu bersih. Kalau panjenengan termasuk orang kaya loh ya. Sedikit sekali Pak ya. Nah, di luar yang lain-lain, misalnya istri suruh ngepel, karena memasak, kemudian mencuci baju, kemudian nyetrika, itu bukan tugasnya istri. Mencuci piring, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau misalnya ada seorang istri yang mencuci piring, mencuci baju, nyapu, ngepel, itu suami wajib menggaji dengan gaji standar seorang pembantu. Karena itu bukan tugasnya seorang istri. Waduh, mata ini.
Tapi ngapunten, dulu ketika membuat undang-undang nomor 1 tahun 74, DPR-nya kebanyakan laki-laki. Kebanyakan laki-laki sehingga mereka mengikuti pendapat Imam Maliki dan mengikuti pendapat Imam Hanafi mengikuti pendapat Imam Hanafi di dalam kitab Bariqatul Mahmudiyah bahwa mencuci, ngepel, nyuci piring, nyusui anak itu termasuk tugasnya istri. Jadi khusus pasal itu negara kita pakai mazhab Hanafi. Yang lain Syafi'iyah semua Syafi'iyah. Khusus itu Hanafi. Mumet Pak jenengan. Kalau itu jujur-jujuran ya, kalau Syafi'i tok ya, nyusui anak harus dihitung. Seorang istri itu pakai cetitan itu. Anaknya nyusui berapa kali? Surut. Oh kira-kira 1 gelas. Maka seorang istri ketika nyusui anaknya 1 gelas susu, maka suami membayar 1 gelas susu tadi. Seperti itu. Ya 10.000 rupiah. Sehari nyusu berapa kali? Dek 10 kali. 100.000 lumayan. Ngaten nggih. Jadi tugasnya istri menurut fikihnya madzhab Syafi'i itu ya hanya urusan kasur-kasur dan kasur saja. Lebih kepada situ, menghibur suami dan seterusnya. Sedangkan kayak membuatkan kopi, kemudian nyusui anak, kemudian nyuci piring, apalagi umbah-umbah, apalagi nyapu, apalagi ngepel, itu tugasnya seorang suami untuk mencarikan untuk dia sendiri atau mencarikan pembantu untuk rumahnya. Cuman negara kita kebetulan khusus pasal itu pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu semuanya tadi adalah tugasnya istri. Ngoten ya, Pak. Oh enak ya. Ya makanya undang-undang ini buat laki-laki biar pro dengan laki-laki Pak gitu. Mumet kalau kita musuh. Jadi misalnya nyuci piring, pembantu berapa sih gaji pembantu berapa? 2 juta ya. Pembantu 2 juta ya sudah. Berarti seorang istri per bulan dapat 2 juta, kira-kira begitu. Yang terakhir adalah iddahnya wanita karir. Kalau ada seorang perempuan diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, kan bagaimana itu kalau dia wanita karir, PNS misalnya, dosen, seorang pegawai BUMN, Kemenkyu, pegawai yang lain-lain. Kalau dia nggak kerja, waduh ini perusahaannya bangkrut kan begitu. Bangkrut. Bagaimana? Di dalam kitab yaitu Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj juz 7 halaman 156 dikatakan termasuk daripada hajat yang diperbolehkan itu adalah hajat yang diperbolehkan perempuan iddah keluar yaitu mengajar dalam rangka mencari nafkah. Mengajar dalam rangka mencari nafkah. Kalau guru mengajar tok nggak boleh. Misalnya ditinggal mati suaminya meninggalkan uang warisan 2 miliar, 3 miliar. Kan masih punya uang itu. Maka nggak boleh seperti itu. Maka tidak boleh. Jadi seorang istri tidak boleh dia itu mengajar kalau tujuannya bukan mencari nafkah. Tapi kalau misalnya dia mengajar dalam rangka mencari nafkah maka boleh. Pak, kalau saya nggak keluar Pak, saya nggak bisa makan Pak, saya nggak bisa makan. Pak, kalau saya nggak keluar untuk kerja, saya nggak bisa makan. Maka boleh perempuan dalam masa iddah dia kerja, boleh. Tapi kalau Pak, saya nggak bisa makan Pak, uang saya habis. Uangnya habis tapi warisan, kan ada warisan itu. Suaminya punya warisan. Makanya warisan itu sunnahnya langsung dibagi, jangan nggak dibagi. Bahaya lah Pak. Warisan kalau nggak segera dibagi apa afatnya coba? Nanti kita sampaikan memang di pertemuan berikutnya harusnya. Sedikit saja misalnya warisan kalau nggak dibagi, motornya, TV-nya, kemudian yang nggak berhubungan dengan rumah apa? Motor, TV, sepedanya, kompornya, kulkasnya, itu nggak boleh dimanfaatkan karena itu menjadi yaitu hakul jami', menjadi milik bersama. Makanya orang Jawa itu kalau ada orang meninggal dunia, semua yang berhubung di luar hubungannya dengan rumah itu ditutup pakai pakai kain batik biasanya begitu. Gini membuatan kacanya ditutup pakai kain batik. Gini membuatan. Itu bukan ini nanti
ada jin datang, bukan merasa salah jin. Itu masalah, itu adalah bagian dari warisan, tidak boleh dinikmati sebelum dibagi. Paham ya? Makanya kaca pun ditutup orang Jawa itu. Ini bukan masalah syirik kurofat, bukan. Ini masalah warisan. Lah, kalau sudah dibagi monggo. Makanya warisan itu jangan ditunda-tunda untuk membaginya. Dan itu akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Oke. Kemudian mengajar dalam rangka mempertahankan pekerjaan, maka diperbolehkan. Jadi misalnya kok jenengan jane punya uang, tapi kalau jenengan nggak bekerja karena iddah dipecat, maka perempuan itu tetap boleh keluar walaupun dalam masa iddah. Nah, yang ketiga, mengajar dalam rangka ta'annus, ya, untuk menghilangkan kesusahan yang tidak bisa dilakukan di rumah dan berkunjung ke tetangga. Misalnya, dia itu memang orangnya seorang pengajar yang bisa menjadikan ta'annus, menjadikan ketenangan hati mengajar, ya sudah dia boleh mengajar, tentu dengan catatan tadi ditemani mahrumnya, setelah ngajar langsung pulang, nggak boleh ke mall dulu dan seterusnya dalam masa iddah. Yang keempat adalah mengajar dalam rangka memenuhi kewajiban. Tidak ada guru kecuali dia, maka boleh. Tapi kalau masih ada guru yang lain, guru kimia yang lain atau guru matematika yang lain, maka nggak boleh. Yang terakhir, jarak tempuhnya tidak melebihi yaitu masafatul qasri, yaitu sekitar 100 km. Walaupun Imam Al-Habib Ahmad ibn Hasan Al-Attas, wanita yang sedang ihdad boleh melakukan apapun kecuali kemudian menikah. Di sini kami menjawab pertanyaan bagi perempuan yang dalam masa iddah, maka boleh keluar dengan 7 sebab tadi. Kalau selain 7 sebab tadi, maka tidak boleh. Sekian yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan?